Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlia Mada dari Pendidikan Tinggi KB 2019 dengan nomor induk mahasiswa 130261939. Di sini saya akan menjelaskan terkait sumber daya energi mata pelajaran fisika, tepatnya untuk kelas 12. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum fisika. Saya lanjut. Nah, di sini ada 4 gambar. Jadi sebelum masuk ke penjelasan tentang sumber energi, bisa dilihat di sini saya menaruh gambar ada baju lagi dijemur, ada seseorang sedang menyalakan lampu, ada seorang bapak-bapak sedang menonton televisi, dan ada penggunaan dari matahari ini. Matahari digunakan untuk apa saja. Nah, kenapa sih ya harus ada foto-foto ini? Jadi, kalau kalian sadar, handphone yang kalian mainkan, lalu kendaraan yang kalian gunakan, bahkan televisi, kemudian lampu yang kalian gunakan, itu bersumber dari energi yang ada di bumi kita. Seperti ini nih, menjemur baju. Itu kita menggunakan energi matahari. Ini ada seorang laki-laki, Anto, sedang menyalakan lampu. Ini dia menggunakan energi listrik. Kemudian televisi itu seorang bapak sedang menonton televisi, itu juga menggunakan energi listrik. Ini juga ada kulkas, ada lampu, ada AC ya kan. Terus di sini ada kegunaan matahari. Matahari memberikan vitamin D, kemudian bisa sebagai sumber energi pembangkit listrik, kemudian mengeringkan benda yang basah, kemudian digunakan oleh petani untuk membuat garam, kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Namun, apa sih sebenarnya sumber energi itu, gitu kan? Karena kan ini semua terkait tentang sumber energi. Sumber energi ini maksudnya adalah sumber daya yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi atau bisa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Energi merupakan kajian penting dalam ilmu fisika. Setiap fenomena yang terjadi dapat dikaji melalui konsep energi yang dimiliki oleh partikel. Namun, pada materi kali ini, kita tidak membicarakan mengenai energi dalam sudut pandang energi benda atau energi partikel, tapi lebih pada kaitan energi yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Seperti tadi, energi matahari digunakan untuk menjemur pakaian, kemudian digunakan sebagai pembangkit listrik yang akhirnya listriknya itu bisa dipakai oleh kita untuk menonton televisi, untuk menyalakan lampu, atau mencas handphone ya kan, handphone kan harus di-charger gitu. Nah itu berarti energinya ini langsung berguna langsung gitu untuk kehidupan kita. Bagaimanapun energi merupakan suatu faktor penting yang ketersediaannya tetap ada. Oleh karena itu, upaya manusia untuk mengolah energi, menghemat, dan menemukan sumber energi terbarukan menjadi sangat penting guna kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Pada dasarnya, energi ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu energi terbarukan dan tidak terbarukan. Itu pembagian sumber energinya berdasarkan kelangsungannya atau keadaannya di bumi kita gitu ya. Untuk sumber energi yang tidak terbarukan itu ada sumber energi dari bahan bakar dan nuklir. Sedangkan sumber energi terbarukan atau sering disebut sumber energi alternatif adalah contohnya sumber energi matahari, angin, gelombang laut gitu. Kita lanjut. Nah ini tadi dibagi menjadi terbarukan dan tidak terbarukan. Contohnya bisa dilihat di sini ada energi surya atau energi matahari, ada energi angin, energi air, energi biomasa, energi gelombang, dan energi geothermal. Itu untuk sumber energi terbarukan. Dan sumber energi terbarukan ada minyak bumi, gas alam, batu bara gitu ya. Ini semua adalah bahan bakar fosil. Tapi
apa sih sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan gitu kan. Sumber energi terbarukan ini adalah sumber energi ramah lingkungan. Gimana tuh maksudnya ramah lingkungan? Ramah lingkungan ini maksudnya adalah tidak mencemari lingkungan gitu ya. Karena walaupun kita membutuhkan energi, kita juga tetap harus melangsungkan kehidupan gitu kan. Jadi sebisa mungkin energi yang digunakan itu adalah energi yang ramah lingkungan seperti itu. Dan juga tidak mempengaruhi atau membuat perubahan pada iklim sekitar kita, pada iklim bumi gitu ya, tidak membuat pemanasan global. Adapun sumber energi terbarukan ini maksudnya adalah sumber energi yang berasal dari bahan yang proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan siklus hidup manusia. Makanya di sini dibilang tak terbarukan karena untuk untuk mendapatkan energi itu lagi gitu ya, untuk menggunakan energi itu lagi, misal energi udah habis gitu. Nah, untuk menggunakan energi itu lagi memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi dibilangnya tidak terbarukan. Tuh. Lanjut, sumber energi terbarukan. Ada energi surya, itu energi matahari gitu kan. Energi surya ini memiliki peranan paling penting di antara sumber energi lainnya. Matahari melepaskan sumber energi dalam jumlah yang sangat besar dari hasil reaksi fusi nuklir bahan penyusunnya. Matahari menyalurkan energi dalam wujud panas yang bersih, tanpa bahan pencemar lingkungan. Dan surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi pemanfaatan energi surya di sini salah satunya adalah menjadi energi listrik. Tapi juga bisa langsung digunakan gitu ya energi matahari ini untuk menjemur baju, menjemur ikan asin untuk petani di laut gitu kan, untuk membantu petani menghasilkan garam, untuk apa lagi ya? Untuk pertumbuhan-pertumbuhan tanaman gitu kan, kita juga butuh makanan yang berasal juga dari tumbuhan gitu. Kemudian energi angin. Kincir angin pertama kali digunakan untuk menggerakkan alat penggiling gandum. Namun, kini kincir angin digunakan untuk memompa air dari bawah tanah, juga memutar generator turbin untuk menghasilkan listrik tanpa polusi. Di sini juga angin bisa digunakan sebagai pembangkit listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin, atau maksudnya kita kenal gitu ya dengan sebutan pembangkit listrik tenaga angin. Itu di Indonesia sendiri awalnya dimulai oleh negara yang sempat menjajah kita, yaitu Belanda gitu ya. Kemudian ada energi biomasa. Materi biologi yang hidup dan mati disebut juga sebagai biomasa. Biomasa digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industri. Tanaman, kulit pohon, sebut kayu atau gergaji, residu pertanian, serpihan kayu, dan kotoran hewan adalah beberapa contoh dari biomasa yang bisa digunakan. Kemudian ada energi air. Air terjun memberi cukup tenaga untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Di dekat stasiun pembangkit listrik tenaga air dibangkit bendungan atau reservoir untuk menampung cadangan air. Reservoir biasanya diisi ulang dengan air hujan atau air dari sungai. Nah, energi air ini digunakan juga sebagai pembangkit listrik gitu. Tadi kan ada pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, dan sekarang ada pembangkit listrik tenaga air. Dia tenaga air ini juga energi air ini juga yang terbarukan karena pasti ada lagi gitu kan selama hujan masih turun gitu. Jadi dia dibilang energi alternatif karena tidak akan habis gitu ya. Di sini juga bendungannya kan diisi ulang oleh air hujan gitu, langsung dari langit hujan turun langsung mengisi bendungan dan kemudian digunakan sebagai pembangkit listrik. Air juga kita gunakan sebagai apa ya, buat minum gitu kan, buat mandi, buat mencuci. Jadi air ini memang sangat berguna gitu bagi kehidupan kita. Kemudian energi gelombang. Gelombang ini maksudnya adalah gelombang laut. Listrik juga dapat dihasilkan dari gelombang air laut. Masa air tidak ikut terhanyut bersama gelombang, melainkan hanya bergerak naik turun. Nah, gerakan seperti itu yang digunakan untuk memutar generator. Sama seperti energi air yang ini tadi, air laut juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Tapi yang digunakan itu maksudnya adalah gelombangnya, karena laut kan
identik dengan gelombang gitu kan, dengan pasang surut. Nah, gelombang yang dihasilkan itu digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian energi geotermal merupakan sumber energi terbarukan berupa energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Energi panas berasal dari peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam inti bumi. Energi ini merupakan sumber energi bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini tadi contohnya seperti minyak bumi, seperti minyak bumi, batu bara, gitu kan. Itu adalah energi-energi dari bahan bakar fosil yang masuk ke energi tidak terbarukan. Sini ada contoh gambar. Ini adalah energi gelombang, ini ada energi geotermal, kemudian ini ada energi surya, ini energi angin, ini energi air, dan ini adalah energi biomasa. Kita lanjut. Sumber energi tak terbarukan, ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi adalah hasil penguraian sisa-sisa organisme renik lautan berjuta-juta tahun yang lampau. Setelah mati, sisa-sisa organisme tersebut tertimbun lapisan-lapisan sedimen yang kemudian akhirnya digunakan sebagai sumber energi, bisa sebagai pembangkit listrik juga gitu kan. Nah, di sini kita garis bawahi minyak bumi adalah hasil penguraian sisa-sisa organisme renik lautan berjuta-juta tahun yang lampau. Setelah mati, sisa-sisa organisme itu tertimbun lapisan-lapisan sedimen. Jadi sini jelas gitu kan, kalau kita butuh organisme yang mati, tapi kita butuhnya dia tuh matinya sudah lama banget gitu, berjuta tahun gitu, baru bisa digunakan sebagai energi. Makanya di sini dibilang sebagai energi tidak terbarukan karena energi tersebut akan muncul lagi lama lagi gitu, kayak berjuta-juta tahun baru ada lagi energinya. Tuh, sini ada gas alam. Gas alam tergolong sumber energi terpenting. Gas alam digunakan untuk membangkitkan panas dan energi, serta merupakan bahan mentah yang penting dalam industri kimia. Gas alam terbentuk selama jutaan tahun dari sisa organisme laut. Di sini kita digarisbawahi lagi kalau gas alam ini terbentuk selama jutaan tahun dari sisa organisme laut. Batu bara adalah bentuk karbon yang tidak murni terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman prasejarah yang terpendam kemudian diubah oleh lapisan-lapisan batuan di atasnya. Batu bara sangat mudah terbakar dan melepas sejumlah besar panas. Di sini batu bara ini bisa kita garis bawahi bahwa batu bara ini bentuk karbon yang tidak murni atau perlu proses yang lama untuk pembentukannya gitu. Batu bara ini juga bisa sebagai pembangkit listrik, bisa sebagai bahan bakar kereta api gitu kan, dulu sempat digunakan sebagai bahan bakar kereta api. Kemudian di sini ada gambar. Ini gambar beberapa ilustrasi energi tak terbarukan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Lanjut, kelebihan, kekurangan, dan dampak dari energi-energi yang sudah disebutkan sebelumnya. Energi surya, dia tidak menghasilkan polusi. Kemudian, jika pembangkit listrik tenaga surya terlalu besar, bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem gurun dan dapat mematikan makhluk yang hidup alam di atasnya. Di sini ada kelebihannya yaitu tidak menghasilkan polusi, namun ada kekurangan atau dampaknya juga yaitu bila dihasilkan listrik yang terlalu besar atau terlalu diforsir gitu ya untuk energi listriknya, itu bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem atau mematikan makhluk hidup yang ada di atas bumi ini gitu. Kemudian energi angin, dia kelebihannya ramah lingkungan, dapat diandalkan karena media penggerak turbinnya itu adalah berupa angin. Angin ini bisa didapatkan tanpa membutuhkan biaya gitu kan, karena selama ada hujan pasti ada angin dulu gitu, angin baru ada baru hujan turun. Jadi di sini dibilang dapat diandalkan karena diperolehnya itu nggak butuh banyak biaya gitu. Kemudian tidak membutuhkan penambangan, pengalian ataupun pemindahan. Kemudian ini energi air, pembuatannya efisien. Sumber energi yang dapat diandalkan karena dapat menjamin pasokan listrik secara konstan, meningkatkan perekonomian rakyat karena pada umumnya daerah sekitar bendungan itu dijadikan sebagai tempat pariwisata.
Energi gelombang membutuhkan biaya yang besar, mencegah deburan ombak langsung ke pantai, tembok penghalang arus mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. Di sini ada kelebihannya yaitu mencegah deburan ombak langsung ke pantai, namun juga energi gelombang ini membutuhkan biaya yang besar dan tembok pengolah arusnya ini akan kemungkinan membuat keseimbangan hayati dan ekosistem lokal tuh terganggu gitu. Kemudian energi geotermal, salah satu sumber energi paling bersih. Jauh lebih bersih dari sumber energi fosil yang menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Karena di sini dibilang paling bersih, dia bersifat ramah lingkungan. Atau dia bersifat ramah lingkungan karena ternyata geotermal ini salah satu sumber energi yang paling bersih gitu ya. Kemudian dia tidak menyebabkan pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran suara, dan tidak menghasilkan emisi karbon dan tidak menghasilkan gas, cairan, maupun material beracun lainnya. Biaya modal yang tinggi, ini ada kekurangannya itu biaya modal yang tinggi dan juga dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya. Kemudian energi bahan bakar fosil dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, yaitu penggunaan bahan bakar fosil dapat menghasilkan listrik dalam jumlah sangat besar dan merata pada sebuah lokasi atau wilayah yang diinginkan. Meningkatkan polusi berupa racun dalam udara, ini adalah kekurangannya nih, meningkatkan polusi, menyebabkan pencemaran lingkungan tanah dan air, dan juga berbahaya bagi kesehatan pekerja tambang gitu. Kemudian muncullah pertanyaan gitu kan, pasti karena energi ini kita pakai terus-terusan pasti akan ada titik suatu waktu energi ini tuh habis atau terbatas gitu. Sekarang aja udah banyak terjadi atau sering terjadi kalau energi itu tuh langka, kayak energi air bersih gitu. Air bersih itu susah didapatkan. Apa yang dapat kita lakukan dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber energi yang ada gitu? Muncul nih pertanyaan, sebagai seorang siswa, apa sih yang bisa kita lakukan atau sebagai seorang manusia gitu ya, apa yang dapat kita lakukan gitu. Nah, kita bisa menghemat sumber-sumber energi itu gitu kan, sumber energi kan salah satunya digunakan sebagai energi listrik, kemudian sebagai bahan bakar transportasi gitu ya, sebagai bahan bakar angkutan, terus kemudian kita ngecas HP juga butuh energi listrik gitu. Yang kita dapat lakukan ada antara lain adalah menghemat jelas kita menghemat energi. Nah, caranya menghemat energi itu salah satunya adalah mematikan lampu saat sudah tidak digunakan, seperti misalnya saat kita tidur, itu lebih baik lampu dimatikan, karena juga akan lebih baik bagi kesehatan saat tidur itu lampunya mati. Kemudian saat bangun tidur atau saat siang hari, saat tidak perlu menggunakan lampu, lebih baik lampu dimatikan gitu. Kemudian saat menggunakan air untuk mandi, saat sudah selesai mandi, air tersebut lebih baik langsung ditutup gitu kerannya ya, daripada sampai airnya sampai luber-luber gitu. Terus melakukan semacam reboisasi atau melakukan menanam tanaman gitu ya, supaya polusi yang dihasilkan dari energi yang kita gunakan itu tidak bisa dilawan gitu oleh oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian mencabut charger atau casan handphone yang sudah tidak digunakan. Jadi kalau udah handphone udah penuh, dicas sudah penuh gitu ya, langsung aja dicabut, jangan jangan dicolok terus-terusan gitu, karena itu akan memakan energi listrik yang cukup besar gitu. Kemudian terakhir gitu, bisa juga menggunakan angkutan umum saat bepergian atau menggunakan transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda gitu kan. Itu akan menghemat bahan bakar dan juga membuat kita sehat gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.